Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairon. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Cyber Asia pada program studi informatika. Pada kesempatan hari ini saya diberi tugas oleh Ibu Cian pada mata kuliah sistem pakar ya, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, di mana penugasan ini saya akan eh, mencari sebuah prediksi data dari sebuah data yang sudah ditentukan. Izin share screen. Oke, datanya adalah sebuah studi kasus ya, sebuah studi kasus di mana eh, ada sebuah data X, Y, dan kategori ya. Nah, berarti ada 3 variabel. Ketika 3 variabel ini ditentukan, ketika X-nya 7 dan Y-nya 6, maka kategorinya adalah bed. Ya. Dan seterusnya, ini nanti akan kita lakukan sebuah training data dari data set yang lalu. Kemudian pertanyaannya adalah ketika X-nya 3 dan Y-nya 6, maka kategorinya apa gitu kan. Ini kita akan menggunakan sebuah pendekatan dengan algoritma KNN. Pada perhitungan ini saya akan menggunakan sebuah software dari Google ya. Namanya adalah Google Colab ya. Colab. Ini saya sudah tentukan sebelumnya data ini. Maka dalam penugasan ini saya akan menggunakan Pandas ya, Pandas import Pandas SPD, di mana kita melakukan sebuah data ya. Data ini kita akan lakukan sebuah training data. Sebetulnya apa? Ini sebuah variabel bebas namanya. Saya akan menggunakan sebuah variabel sensus, di mana variabel sensus ini ada 3 kategori ya, ada 3 variabel, ada 3 data, dari data X, data Y, dan data kategori ya, di mana variabel X, data X ini isinya adalah sebuah array, seperti ini 7, 6, 6, 1, 2, 2. Dan variabel Y atau nilai sebuah Y itu ada sebuah data array, di mana datanya adalah 6, 6, 5, 3, 4, 2. Dan kategori adalah bad. Bad, 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 good, good. Ya. Nanti kita lakukan sebuah data frame, kita panggil sebuah pandas. Pandas kita lakukan sensus data frame sensus itu adalah pandas data frame sebuah sensus. Coba kita lihat, maka tampilannya adalah seperti ini ya. X, Y kategori. Di sini ada ada indeks ke 0 sampai ke indeks ke 5 ya. Nah, dari hasil ini kita lakukan sebuah plotting data ya, untuk memudahkan sebuah visualisasi. Kita lakukan plotting data menggunakan library matplotlib ya. Kita import dulu matplotlib.pyplot SPLT ya. Di sini kita lakukan sebuah plotting data, di mana nanti dalam plotting ini ada sebuah legend. Ya, legendnya itu ada di kanan atas, dan ada sebuah title, X, Y, dan kategori, di mana pada sumbu X ya, kita lakukan labeling X, nilai X ya, dan sumbu Y kita tentukan dengan nama variabel Y. Kita lakukan ada grid-nya biar bisa terlihat jelas. Coba kita cek bagaimana plotting datanya. Nah, ini plotting datanya agar bisa dilihat secara visualisasi ya, seperti ini. Nah, ini yang legend-nya. Setelah itu kita lakukan sebuah training sebuah data ya, data di mana kita akan kategorikan menjadi 2 kategori ya, yaitu X dan Y ya. X itu terdiri dari data frame kombinasi dari
nilai X dan Y ya. Berarti ini kita data X trend ini merupakan sebuah array kombinasi dari X dan Y. Dan Y trend ini kita asumsikan, kita tentukan dengan data frame kategori ya. Kita lakukan sebuah training, coba kita cek seperti ini, nanti hasilnya, nah ini hasilnya seperti ini, tetapi sayangnya di sini Y-trend-nya, kalau X-trend ini datanya adalah numeric ya, number, tetapi Y-trend ini datanya adalah string ya. Sebetulnya bisa-bisa saja data ini dikombinasikan, tetapi ketika mengevaluasi sebuah data akan kesulitan ketika datanya masih sebuah string. Oleh karena itu, saya sih lebih senang menggunakan Y-trend-nya ini adalah bukan string, tetapi kita konversikan menjadi numeric ya, numeric. Mari kita gunakan library label binarizer ya. Kita lakukan sebuah konversi dari data string menjadi data biner ya, data numeric ya. Kita tentukan variabel label adalah label binarizer. Artinya, ketika kita mengkonversikan sebuah Y-trend tadi ya, Y-trend ini adalah B. Kita konversikan ya LB, berarti binary fit transform ya. Kita coba transformasikan ke sebuah Y-trend. Coba kita cek di mana ini adalah Y-trend-nya seperti ini. Karena di sini itu adalah horizontal, ini kan vertikal ya, maka kita lakukan flatten ya. Y-trend kita lakukan flatter agar datanya seperti ini, bukan turun seperti ini. Mari kita cek, kita Y-trend flatten ya, flatten kita cek seperti ini. Jadi Y-trend adalah 0,00111 ya, di mana 0 ini mewakili sebuah bad, 1 adalah good ya. Setelah itu kita lakukan sebuah training dengan algoritma K-neighbor classifier ya. Kita panggil, kita import dulu, kita import from scalar neighbor, import K-neighbor classifier ya. Kita tentukan K-nya berapa. K ini adalah tetangga terdekat. Tetangga terdekat K-nya kita bebas sebetulnya, kita akan menentukan. Tapi pada umumnya kita harus mengkalkulasikan nilai K-nya berapa gitu. Pada kesempatan ini saya menggunakan K-nya adalah 3, berarti kita hitung kedekatan nilai ini ke 3 tetangga terdekatnya seperti itu. Maka kita lakukan sebuah model, kita berikan data training, model sama dengan K-neighbor classifier N-neighbor K ya. Coba kita lakukan seperti ini. Ya, berarti kita datanya sudah latih, datanya yang dari X-trend dengan Y-trend ya. Dari data yang sudah kita latih, maka kita lakukan sebuah prediksi, di mana prediksi itu adalah nilai X-nya 3 dan Y-nya dan Y-nya adalah 5. Maka kita tentukan berapakah X new dari data tersebut ya. Ini kan seperti ini ya, berarti kita lakukan X new-nya seperti ini ya. X3 dan X new itu 3 dan 5, berarti kombinasi 3 dan 5 ya, seperti itu. Setelah itu dari X baru ini adalah 3 dan 5, pertanyaannya adalah berapa Y new-nya? Y new-nya adalah kita panggil sebuah model, kita prediksikan ya, predik dari variabel X new ya, seperti ini. Oke, maka ditentukan hasilnya adalah 1.
karena satu ini hasilnya data sebuah number ya, number, sedangkan yang ditanyakan adalah string, maka kita lakukan inversing ya, inversing dari number ke string ya. Kita lakukan pemanggilan sebuah library inverse transform ynew ya. Berarti ynew ini adalah dari 1, maka kita lakukan perhitungan, ternyata hasilnya adalah good. Jadi kesimpulannya adalah ketika X-nya 3 dan Y-nya 5, maka kategorinya adalah good. Demikian perhitungan ini saya menggunakan Google Colab ya, yang saya simpan di Google saya. Demikian presentasi ini, mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikan di dunia pekerjaan saya untuk menganalisis sebuah data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.